Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang suku Mbojo. Salah satu suku yang berada di Indonesia adalah suku Mbojo. Suku Mbojo merupakan salah satu suku yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Suku Mbojo ini terletak di ujung timur Pulau Sumbawa. Suku ini sudah ada sejak tanggal 5 Juli 1640 Masehi sejak zaman Kerajaan Majapahit. Suku Bima atau biasa disebut juga suku Dombojo merupakan etnis yang mendiami Kabupaten Bima dan Kota Bima. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang suku Mbojo, tonton video ini sampai akhir ya. Baik, untuk materi selanjutnya terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks non-fiksi, kami memasukkan dua teks. Yang pertama adalah teks sejarah Asimbojo. Asimbojo merupakan istana Kesultanan Bima. Kata Asi dalam bahasa Indonesia berarti istana dan Bojo merupakan salah satu suku yang ada di daerah Bima. Asimbojo dibangun pada tahun 1927 dan selesai dibangun pada tahun 1929. Dirancang langsung oleh salah satu arsitek asal Ambon yang bernama Rehata yang waktu itu diundang langsung oleh Belanda. Pembangunan Asimbojo ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Bima dan sekitarnya. Pada awalnya, Asimbojo merupakan tempat tinggal bagi para raja-raja yang ada di Bima. Halaman sekitar Asimbojo dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang dan taman-taman bunga yang sangat indah. Asimbojo diapit oleh dua pintu gerbang di sebelah timur dan di sebelah barat yang senantiasa dijaga oleh para pengawal. Asimbojo sekarang dikenal dengan museum yang ada di Bima. Teks yang kedua adalah teks biografi Sultan Muhammad Salahuddin. Sultan Muhammad Salahuddin merupakan salah satu sultan yang pernah memimpin wilayah Bima. Sultan Muhammad Salahuddin sendiri lahir di Bima pada tanggal 14 Juli 1888 dan kemudian wafat di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1951. Beliau bergelar Makakidi Agama atau yang menegakkan agama. Riwayat pendidikan beliau pernah belajar agama di lingkungan istana yang diajar langsung oleh Syekh Hasan Betawi dan Syekh Abdul Wahab dari Mekah. Beliau kemudian diangkat menjadi Jeneteke atau putra mahkota pada tanggal 2 November tahun 1899 dan kemudian diangkat menjadi Tureli Donggo pada tahun 1908 dan kemudian diangkat menjadi Sultan Bima. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai ketua para dewan raja-raja sepulau Sumbawa pada masanya. Dan kemudian pada saat ini Sultan Muhammad Salahuddin telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tradisi suku Mbojo. Jadi di sini kelompok kami mengambil 3 tradisi, yaitu ada Mboloweki, Ampalfare, dan juga Rimpu. Baik, pada tradisi pertama saya akan menjelaskan tentang tradisi Mboloweki. Nah, Mboloweki merupakan tradisi masyarakat Bima yang dilakukan dalam mempersiapkan suatu acara penting. Contohnya adalah pada saat acara pernikahan, khitanan, maupun tahlilan untuk mendoakan keluarga yang meninggal dunia. Keunikan dari tradisi ini adalah siapapun keluarga yang punya hajatan, misalnya dalam acara pernikahan, tidak akan menanggung sendiri beban material maupun moral dalam pelaksanaannya, karena orang-orang yang hadir turut memberikan sumbang asi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, tradisi yang kedua adalah Ampalfare. Ampalfare ini merupakan salah satu tradisi menyimpan hasil panen padi ke dalam lumbung yang dapat disebut sebagai umalenge dalam masyarakat suku Bima. Nah, hasil tani yang sudah dipanen dinaikkan secara bersama-sama ke dalam umalenge dan disimpan sebagai cadangan pangan. Tradisi yang konon sudah berlangsung sejak abad ke-8 ini mengandung makna doa dan juga ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan hasil panen yang melimpah serta mengajarkan masyarakat agar selalu hidup hemat. Nah, selanjutnya pada tradisi terakhir saya akan menjelaskan tentang Rimpu. Rimpu ini merupakan tradisi berbusana untuk kaum perempuan suku Bima dengan menggunakan sarung tenun khas Bima yaitu tembenggoli. Nah, cara pemakaiannya membutuhkan 2 lembar kain, yaitu 1 lembar kain pertama dililitkan di kepala dan menyisakan bagian terbuka untuk wajah. Nah,
Lalu sisa kain dijulurkan hingga ke perut menutupi lengan dan juga telapak tangan. Kemudian untuk kain yang kedua dikenakan dengan cara melilitkan kain di pinggang sampai ke bawah. Nah, tradisi berbusana ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Bima. Meskipun tradisi berbusana rimpu ini sudah mulai jarang digunakan oleh generasi muda suku Bima sekarang, namun kini mulai sering diperkenalkan kembali pada acara-acara kebudayaan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan setempat. Sekian materi dari saya, terima kasih. Jadi selanjutnya adalah tari Wurabongi Monca. Jadi tari Wurabongi Monca ini merupakan sebuah tarian yang berasal dari suku Bojo. Tari Wurabongi Monca ini diciptakan oleh Siti Mariam Salahuddin pada tahun 1968. Tari Wurabongi Monca ini merupakan tarian tradisi yang ditarikan oleh remaja yang berusia mulai dari 14 tahun sampai dengan sebelum menikah. Tapi sekarang tarian Wurabongi Monca ini sudah banyak juga ditarikan oleh anak-anak yang belum mencapai umur 14 tahun. Selanjutnya adalah kostum tari yang digunakan saat melakukan tari Wurabongi Monca. Jadi kostum tari yang digunakan saat melakukan tari Wurabongi Monca adalah baju bodo. Warnanya dapat disesuaikan dengan penata rias. Jadi warnanya ada yang berwarna merah, hijau, kuning, ungu, dan lain sebagainya. Jadi baju bodo ini dijahit dengan bahan dasar kain kaca, kain sutra, ataupun kain lainnya. Baju bodo ini dibuat dengan ditambah hiasan manik-manik yang berwarna emas maupun warna-warni sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, baju bodo ini juga ditambahkan dengan renda berwarna emas yang berada di lengan, di leher, di pinggang, kemudian ada juga di bagian tengah. Selain itu, menggunakan juga untuk bawahannya yaitu tembeng goli ataupun sarung songket yang berasal dari Bima. Selanjutnya adalah alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Wurabongi Monca. Yang pertama adalah alat musik rebana, dimainkan dengan cara dipukul seperti gambar yang tertera di atas ini. Selanjutnya ada gendang atau dalam bahasa Bima disebut genda. Ini dimainkan juga dengan cara dipukul, bentuknya seperti yang ada di atas ya. Selanjutnya adalah serunai atau dalam bahasa Bima sering disebut serune. Ini dimainkan dengan cara ditiup. Ini harus mempunyai keahlian khusus ya untuk memainkan alat musik serune ini, karena kita harus memiliki napas yang panjang. Selanjutnya adalah alat musik gong yang dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya adalah alat musik tawa-tawa. Ini juga dimainkan dengan cara dipukul. Ini merupakan gong yang berbentuk kecil tetapi ada dua. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.